Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Anak-anak sehat semua? Alhamdulillah. Gak ada yang gak masuk semua ya. Gak ada yang sakit, gak ada yang izin, dan tidak ada yang apa-apa. Maka kita harus bersyukur pada Tuhan, pada Allah, karena kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menerima pelajaran dari guru. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar nanti apa yang disampaikan oleh guru bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Berdoa yang dipimpin oleh guru. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, pada hari ini adalah hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Nah, pada hari ini kita tetap belajar tentang tema 4, yaitu keluargaku. Nah, di sini anak-anak harus mendengarkan Bu Guru. Karena apa? Untuk hari ini kita latihan untuk soal-soal, dan Ibu terangkan ya supaya nanti kalau ulangan ya bulan Desember insya Allah anak-anak ujian akhir, maksudnya ulangan terakhir akhir semester ya, setelah akhir semester menerima rapor. Untuk itu marilah sekarang kita latihan soal-soal dulu, yaitu tentang bahasa Indonesia ya anak-anak ya, yaitu tentang, saya bacakan ya, yaitu tentang bacaan dulu ya. Nanti kalau ada soal ulangan pasti ada bacaannya ya, yaitu bacaannya ya saya bacakan, anak-anak harus mendengarkan ya. Nanti setelah mendengarkan, kalau ibu bertanya, anak-anak harus bisa menjawab ya. Nah, coba dengarkan. Semua mempersiapkan alat tulis ya. Seperti biasanya, gak disuruh pun anak-anak sudah menyiapkannya. Apa saja? Buku, pensil, penghapus, dan penggaris. Coba anak duduk yang tertib, dengarkan Bu Guru. Jangan rame ya. Saya bacakan. Hari ini keluarga besar Ayah Tiko berkumpul. Ada kakek Surya. Kakek Surya adalah bapak dari Ayah Tiko. Ada nenek Nia. Nenek Nia adalah ibu dari Ayah Tiko. Ada Bibi Asri. Bibi Asri adalah adik perempuan Ayah Tiko. Ada Paman Edo. Paman Edo adalah suami dari Bibi Asri. Ada juga Ina. Ina adalah sepupu Tiko. Ina anak dari Bibi Asri dan Paman Edo ya. Jadi hari ini keluarga Ayah Tiko sedang berkumpul. Ada kakek Surya. Kakek Surya itu siapa anak-anak? Kakek Surya adalah bapak dari Ayah Tiko. Ada nenek Nia. Siapa itu nenek Nia? Nenek Nia adalah ibu dari Ayah Tiko. Ada Bibi Asri. Siapa Bibi Asri itu? Bibi Asri adalah adik perempuan Ayah Tiko. Ada Paman Edo. Paman Edo adalah siapa anak-anak? Suami dari Bibi Asri. Ada juga Ina. Ina adalah sepupu Tiko. Ina anak dari Bibi Asri dan Paman Edo ya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi apa yang dibacakan guru tadi, anak-anak harus mendengarkan. Nomor 1, siapakah kakek Surya tadi anak-anak? Yo, siapa yang dibacakan guru tadi? Kakek Surya adalah bapak dari Ayah Tiko. Diingat-ingat ya. Nomor 2, siapakah nenek Nia? Ayo, siapa nenek Nia tadi? Nenek Nia adalah ibu dari Ayah Tiko. Yang nomor 3, siapakah Bibi Asri? Siapa nak?
Bibi Asri adalah adik perempuan ayah Tiko. Siapakah Paman Edo? Ayo, Paman Edo adalah suami dari Bibi Asri. Apa hubungan Tiko dengan Ina? Apa hubungannya, nak? Ina adalah sepupu Tiko. Ya, saya ulangi sekali lagi, ya. Siapakah kakek Surya? Kakek Surya adalah bapak dari ayah Tiko. Siapakah nenek Nia? Nenek Nia adalah ibu dari ayah Tiko. Siapakah Bibi Asri? Bibi Asri adalah adik perempuan ayah Tiko. Siapakah Paman Edo? Suami dari Bibi Asri. Ada hubungan apa Tiko dengan Ina? Ina adalah sepupu Tiko. Ya, itu pertanyaannya untuk bacaan, ya. Kemudian di sini anak-anak dengarkan. Ayah, ya. Nanti kamu memilih, berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. Dengarkan. Ayah dari orang tua kita disebut apa? Ayo, kemarin sudah diterangkan. Ayah dari orang tua kita disebut kakek, ya. Diingat-ingat. Terus kemudian nomor 2, dengarkan. Ibu dari orang tua kita disebut apa kalau ibu? Ayo. Ibu, ulangi. Ibu dari orang tua kita disebut apa, nak? Nenek. Jangan lupa, ya. Terus 3, saudara perempuan dari ayah atau ibu disebut apa? Saudara perempuan dari ayah atau ibu? Bibi, ya. Kemudian saudara laki-laki dari ayah atau ibu disebut apa? Saudara laki-laki dari ayah atau ibu disebut apa, nak? Paman, ya. Terus usia sepupumu lebih muda, sikapmu sebaiknya bagaimana? Kalau ada usia sepupumu lebih muda, sikapmu bagaimana? Harus apa? Menyayanginya, ya. Terus anak dari paman atau bibi tadi disebut apa? Anak dari paman atau bibi disebut sepupu. Ingat-ingat itu, ya. Kemudian coba perhatikan gambar di bawah ini, ya. Ada penggaris Heru, ada penggaris Nina, ya. Nah, saya tunjukkan dengan gambar. Kamu lihat ini, ya. Nah, ini pada gambar ini ada penggaris Heru. Ini penggaris Nina. Penggaris Heru lebih titik-titik daripada penggaris Nina. Lebih apa, nak? Lebih besar atau lebih pendek atau lebih panjang? Jawabannya lebih apa? Panjang, ya. Ya, kemudian ini gambarnya juga ada. Pensil yang paling panjang adalah A, B, C. Mana kamu pilih? Yang paling panjang yang mana? Adalah B, ya. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada pulpen, ya, ada penggaris. Penggaris titik-titik daripada pulpen. Lebih panjang atau lebih pendek atau lebih kecil penggaris? Lebih panjang. Kemudian kamu lihat lagi, ya, tak tunjukkan. Ini ada gambar, ya, pemandangan. Gambar ekspresi di samping menceritakan tentang apa? Tentang apa, ya, nak? Pemandangan jawabannya. Terus kemudian 11, kedudukan ibu adalah wakil kepala keluarga. Nah, ibu bertugas sebagai apa? Ayo, ibu wakil dari kepala keluarga. Berarti ibu bertugas apa? Mengurus keluarga.
Kemudian anak harus membantu ayah dan ibu. Kedudukan anak dalam keluarga adalah sebagai apa? Yuk, sebagai apa nak? Sebagai anggota keluarga, ya. Nah, kemudian ada gambar saya tunjukkan. Nah, ini ada gambar, ya. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 13 dan 14, ya. Nah, ini ada gambar. Ayo anak dilihat gambarnya. Nah, gambar di atas nomor 13 soalnya ya. Gambar di atas adalah permainan apa nak ini? Namanya. Ayo permainan apa ini? Loncat kelinci, ya. Ini namanya permainan loncat kelinci. Nah, kemudian nomor 14. Posisi tangan ketika melakukan loncat kelinci adalah bagaimana? Ayo dilihat gambarnya semua. Ayo, berarti kedua tangan di depan dada, ya. Jadi kedua tangan di depan dada ini, ya. Nah, coba anak ketika melompat dalam permainan lompat tali, kita tidak boleh apa Nana? Ayo ketika melompat dalam permainan lompat tali, kita tidak boleh apa? Ayo kalau olahraga tidak boleh apa jawabannya? Menyentuh tali, ya. Sudah paham anak-anak? Ayo saya ulangi, ya. Nanti supaya anak-anak kalau ulangan bisa menjawab. Ayo nomor 1, ulangi sama Bu Guru. Ayah dari orang tua kita disebut siapa tadi? Kakek, ya. Ibu dari orang tua kita disebut nenek. Saudara perempuan dari ayah atau ibu disebut bibi. Saudara laki-laki dari ayah atau ibu disebut paman. Usia sepupumu lebih muda, sikapmu sebaiknya bagaimana? Menyayangi. Anak dari paman atau bibi disebut sepupu. Kemudian penggaris tadi, ya. Yang paling panjang adalah penggaris siapa tadi anak-anak? Ayo. Penggaris Heru lebih titik-titik daripada penggaris Nina, lebih panjang. Pensil yang paling panjang, pensilnya siapa tadi? Pensil apa? B atau C yang gambar tadi? Pensil B. Kemudian penggaris titik-titik daripada pulpen, penggaris lebih apa? Lebih apa oleh penggaris? Lebih panjang daripada pulpen. Gambar yang ditunjukkan tadi gambar apa? Pemandangan. Nah, kedudukan ibu adalah wakil kepala keluarga. Berarti ibu bertugas sebagai apa tadi? Mengurus keluarga. Terus, anak harus membantu ayah dan ibu. Kedudukan anak dalam keluarga adalah sebagai apa? Anggota keluarga. Ya. Gambar tadi adalah yang 3 anak adalah apa? Gambar apa? Loncat kelinci. Posisi tangan ketika melakukan loncat kelinci adalah kedua tangan di depan dada. Ketika melompat dalam permainan lompat tali, kita tidak boleh apa? Menyentuh tali, ya. Sekarang istilah yang B, istilah titik-titik di bawah ini. Ibu Tiko punya kakak. Kakak laki-laki dari Ibu Tiko disebut apa tadi? Kakak laki-laki dari Ibu Tiko disebut Pak D, ya. Nah, 2, Dani adalah anak paman Ridwan. Paman Ridwan adalah adik ayah Miko. Dani adalah titik-titik Miko. Termasuk apa Dani? Keponakan. 3, sikap kita kepada sepupu yang lebih tua adalah bagaimana? Sikap sepupu yang lebih tua adalah menghormati. Bapak Rina punya kakak perempuan. Kakak perempuan dari Bapak Rina disebut apa?
gambar ekspresi dibuat sesuai dengan apa? Ayo, kalau membuat gambar ekspresi sesuai dengan contoh pembuatannya, seperti gambar pemandangan tadi ya anak-anak ya. Kak Tiara bermain lompat tali. Saat melompat, badan Kak Tiara tidak boleh titik-titik tali, tidak boleh menyentuh ya, tidak boleh menyentuh tali ya. Sudah anak, untuk latihan soal anak-anak nanti harus bisa menjawabnya. Kemudian anak-anak sekarang kalau membuat kalimat ya, contoh misalnya piknik, bagaimana anak-anak kalau membuat contoh kalimat piknik? Ayo, siapa bisa membuat kalimat dengan piknik? Piknik itu apa sih? Rekreasi. Contohnya bagaimana? Ayo dengan kata piknik. Ayo, yaitu misalnya keluarga besar Tiku ya, sedang piknik ke Surabaya, seperti itu ya. Nah, terus gunung misalnya, membuat kalimat dengan gunung, nah, siapa bisa sekarang membuat kalimat gunung misalnya, yaitu ayah pergi ke Gunung Arjuna misalnya, seperti itu. Terus kalau ke kantor, ayo bagaimana kalau membuat kata dengan ke kantor, siapa bisa? Misalnya ayah sedang pergi ke kantor ya. Kemudian kalau ke pasar, siapa bisa membuat kalimat dengan ke pasar? Yuk, ibu sedang pergi ke pasar ya. Sekarang kalau mengajar, ayo gimana kalimatnya? Bu guru sedang mengajar ya, seperti itu. Kalau membuat kalimat anak-anak bisa membuat kalimat seperti contoh Bu Guru, tentunya harus bisa. Anak-anak harus pintar ya, karena sebentar lagi anak-anak sudah naik kelas 2. Makanya anak-anak harus bisa membuat apa tadi? Membuat kalimat ya anak-anak ya. Semua harus bisa. Lagi membuat kalimat dengan kata bola. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata bola? Contohnya, ayo siapa bisa? Ya, dengarkan Bu Guru. Dayu dan adiknya bermain bola, seperti itu ya. Kemudian bermain, ayo dengan kata bermain. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata bermain? Contohnya, saudara sepupu Dayu apa? Sedang bermain ya. Kemudian saudara, ayo misalnya dengan kata saudara, membuat kalimat dengan kata saudara, siapa bisa? Ayo, sudah mau kelas 2 harus bisa membuat kalimat sendiri. Ayo misalnya dengan kata saudara, yaitu misalnya bolanya mengenai saudara sepupu ya. Kemudian menangis, ayo siapa bisa membuat kalimat dengan menangis? Ya, misalnya adik sedang menangis ya. Kemudian maaf, dengan kata maaf, siapa bisa membuat kalimat dengan kata maaf? Ayo, kalau ya adik bersalah atau kalau adik kakak bersalah harus minta maaf ya. Kemudian apalagi, ayo anak-anak, sudah cukup dari sini. Ayo kalau buku, ayo misalnya buku sudah terbiasa kamu pegang, bagaimana kalau membuat kalimat buku? Yo, yaitu adik suka membaca buku, seperti itu. Anak-anak sudah bisa membuat kalimat? Oh ya, pintar. Anak-anak sudah bisa membuat kalimat sendiri. Sekarang menyusun huruf. Nah, coba anak-anak menyusun huruf ya. Ini saya tunjukkan ya. Coba dilihat. Ini nomor 1. Susunlah huruf-huruf di bawah ini menjadi kata.
huruf ini masih belum sempurna, masih acak, harus disempurnakan. Contohnya nomor 1, ini huruf apa? K, N, E, E. Ini tidak bisa berbunyi ya. Apa bunyinya K, N, E, E? Lalu anak-anak disuruh menyempurnakan, disuruh membuat kata. Ayo, menjadi apa ini? Nenek ya. Apa anak? Nenek ya. Kemudian nomor 2, N, A, M, P ya. Ini kalau disempurnakan berbunyi apa? Ayo, berbunyi apa? Paman ya. Kemudian nomor 3, I, B, B ya. Ini kalau disempurnakan berbunyi apa anak-anak? Bibi ya. Kemudian huruf U, P, E, S, P, U. Kalau disempurnakan berbunyi sepupu. Nomor 5, huruf K, E, K, A. Kalau disempurnakan menjadi kakek ya. Kemudian huruf D, K, A, I. Kalau disempurnakan menjadi adik ya. Itulah cara menyusun huruf ya menjadi kata. Ini nanti tugas kalian. Makanya anak-anak harus rajin belajar supaya bisa menyusun huruf ya. Nah, sekarang untuk matematikanya. Hitunglah, saya tunjukkan ya. Di sini sudah diterangkan dulu mengenai bangun-bangun. Yaitu bangun apa anak? Segitiga. Mengapa dikatakan bangun ini segitiga? Karena mempunyai sisi-sisi yang jumlahnya 3. Terus bangun segi 4. Mengapa dikatakan bangun ini segi 4? Karena punya sisi-sisi yang jumlahnya 4 ya. Kalau lingkaran punya sisi atau enggak? Tidak Bu ya. Di sini saya tunjukkan gambar. Hitunglah ya. Di sini hitunglah banyak lingkaran. Nah, di sini ada berapa lingkaran anak-anak? Ayo, saya tunjukkan. Ayo, ada berapa lingkaran ini? 1, 2, 3 ya. Seperti obat nyamuk lingkarannya ya. Ini ada 3 banyak lingkaran ya. Pada gambar ini adalah jumlahnya 3. Kemudian ini gambar apa? Segitiga. Banyaknya berapa nak? Ayo hitung. 1, ini segitiga. Dalamnya ini masih ada 2 segitiga. 1, 2. Berarti semuanya ada berapa? 3. Banyak segitiga ada 3 ya. Kemudian yang ini, coba perhatikan gambarnya. Yang terakhir, gambar segi 4 ya. Gambarnya segi 4. Banyak persegi 4, panjang ada berapa ini? 1, 2, 3 ya anak ya. Anak harus dihafalkan tentang apa? Tentang bangun supaya anak-anak lebih hafal ya. Coba anak-anak untuk pembahasan pada hari ini apa saja yang diterangkan sama Bu Guru? Ayo. Yang pertama tadi apa anak-anak? Anak-anak harus ingat pembelajaran pertama tadi tentang apa yang diterangkan Bu Guru. Ayo. Semua harus ingat ya. Anak-anak kalau diterangkan harus mendengarkan. Jadi gak boleh lupa. Kalau lupa itu sudah nenek. Kamu belum nenek kok lupa. Tentang apa tadi? Yang Bu Guru baca tadi loh nak. Tentang apa? Tentang bacaan yang berjudul apa tadi? Keluarga besar Ayatiku ya. Tadi ada kakek Surya ya. Ada nenek Nia, ada Bibi Asri, ada paman Idu. Kemudian apa tadi yang diterangkan tadi setelah itu? Yaitu menjawab pertanyaan. Contohnya siapa kakek Surya, siapa kakek Nia, siapa Bibi Asri, siapa paman Idu, apa hubungan Tiku dengan Ina. Kemudian apa lagi yang diterangkan Bu Guru? Ayo, masa lupa? Baru diterangkan kok lupa. Ayo,
Habis itu apa? Bu guru menerangkan mengenai latihan soal, yaitu anak-anak, yaitu tentang apa? Ayah dari orang tua kita disebut apa tadi? Kakek, ya. Ibu dari orang tua kita disebut nenek. Saudara perempuan dari ayah atau ibu disebut bibi. Saudara laki-laki dari ayah atau ibu disebut paman, ya. Usia sepupumu lebih muda, maka kamu harus apa? Menyayangi. Anak dari paman atau bibi disebut apa? Sepupu, seperti itu. Kemudian apalagi setelah latihan-latihan soal, apa yang diterangkan tadi anak-anak? Mengenai apa lagi? Ayo. Mengenai apa? Ayo. Membuat kalimat. Nah, seperti apa? Piknik, ya. Terus apa lagi? Ya. Pak Suryo, misalnya piknik Pak Suryo sedang piknik ke Surabaya. Kemudian buat kalimat apa lagi? Ke kantor, misalnya ayah sedang pergi ke kantor. Terus apa lagi selain itu tadi? Ayo diingat-ingat. Ayo anak, selain piknik, selain ke kantor, apalagi ke pasar. Misalnya ibu sedang ke pasar, ya. Kemudian menangis, ya. Membuat kalimat menangis, contohnya adik sedang menangis. Apalagi kemudian menyusun huruf, ya. Huruf yang masih acak harus disempurnakan menjadi apa? Menjadi kalimat yang betul atau menjadi kata yang betul. Misalnya tadi apa? Ayo. KNNEE menjadi nenek, ya. NAAMP menjadi paman. IIBB menjadi bibi, ya. DKAI menjadi adik dan lain sebagainya. Anak-anak nanti harus bisa menjawab kalau ada soal. Kemudian apalagi untuk matematikanya? Apa? Menghitung lingkaran, ya. Ya, menghitung apa lagi? Jumlah lingkaran, jumlah segitiga, jumlah apa lagi? Banyaknya persegi panjang. Semua harus dihafalkan, semua harus dimengerti anak-anak, ya. Nah, tadi yang diterangkan Bu Guru mulai awal sampai akhir ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, pembelajaran hari Senin tanggal 16 November 2020 diakhiri sampai sekian. Nanti kalau sudah anak-anak mendapatkan tugas, jangan lupa mengerjakan, ya. Kalau sudah mengerjakan, langsung dikirimkan, ya, hasilnya ke Bu Guru, ya anak-anak, ya. Jangan sampai tugas itu menumpuk-numpuk sampai 2 hari. Kalau ada tugas, langsung sehari ada tugas dikerjakan, langsung dikirim, ya. Terima kasih anak-anak. Belajar di rumah lebih semangat lagi, lebih rajin lagi. Terima kasih, ya. Anak-anak, sebelum kita pulang, ya, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bu Guru. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.